Perkenalkan, nama saya Alivia Nadine Syafira. Nah, hari ini saya akan membahas tentang sistem komputer. Berikut materi yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama adalah komponen sistem komputer. Yang kedua adalah pengelamatan memori. Ketiga adalah Central Processing Unit. Apa sih itu sistem komputer? Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Fungsinya untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Nah, sekarang kita masuk pada materinya. Komponen sistem komputer yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Nah, perangkat keras dapat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, perangkat bagian masukan atau input. Yang kedua, perangkat bagian keluaran atau output. Nah, yang ketiga, perangkat bagian pemrosesan atau processing. Yang keempat, perangkat bagian penyimpanan atau storage. Bagian utama dari perangkat pemrosesan adalah prosesor yang berfungsi sebagai otak dari sebuah komputer. Selanjutnya, contoh perangkat masukan. Yang pertama, keyboard, yang kedua, mouse, yang ketiga, mikrofon. Selanjutnya, contoh perangkat keluaran. Yang pertama, monitor, yang kedua, speaker, dan yang ketiga, printer. Selanjutnya, bagian-bagian prosesor. Yang pertama, control unit, yaitu bagian prosesor yang bertugas untuk mengendalikan perangkat yang terpasang pada komputer dari alat input, output, dan penyimpanan. Yang kedua, arithmetic logic unit, yaitu bagian prosesor yang dapat mengolah data aritmatika dan data logika. Yang ketiga, register, yaitu sebuah memori kecil dengan kecepatan yang sangat tinggi yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses. Selanjutnya, bagian-bagian perangkat lunak. Yang bagian A, sistem operasi, yaitu sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program lain berinteraksi dengan perangkat keras. Sistem operasi berfungsi untuk melakukan kontrol dan manajemen sumber daya atau resource yang dimiliki hardware dan software komputer, manajemen proses, dan mengawasi serta melindungi jalannya sebuah program. Selanjutnya, contoh operasi sistem yang sering digunakan di PC. Yang pertama, Windows, yang kedua, Linux, yang ketiga, Unix, yang keempat, MacOS, yang kelima, Solaris. Sedangkan kalau di smartphone ada Android dan iOS. Dan B, perangkat lunak aplikasi. Berikut beberapa contoh aplikasi. Yang pertama, pengolah kata word processor seperti Notepad, WordStar, Microsoft Word, WordPerfect, AmiPro. Yang kedua, pengolah lembar kerja spreadsheet seperti Lotus, 123, Microsoft Excel, Quadro Pro. Yang ketiga, pengolah basis data database seperti Microsoft Access, DBase, MySQL, SQL Server. Yang keempat, presentasi Microsoft PowerPoint, LibreOffice, Impress, Python. Selanjutnya, peramban internet dan aplikasi pesan seperti Microsoft Edge, Google Chrome, Opera Mini, WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan Telegram. Selanjutnya, desain grafis seperti CorelDRAW, Photoshop, Canva, Pixlr, PixArt, Adobe Illustrator. Yang terakhir, multimedia seperti GOM Player dan iTunes. Bagian C, perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak pemrograman adalah program yang digunakan untuk menulis, mengembangkan, menguji, dan mendebug program perangkat lunak lainnya. Contohnya seperti yang pertama C++, yang kedua Visual Basic, yang ketiga Scratch, yang keempat Python, yang kelima Pascal.
Selanjutnya, materi pengelamatan memori. Ketika kita menyimpan suatu data agar bisa dibuka di waktu yang lain, perlu mekanisme yang disebut dengan pengelamatan memori atau memory addressing. Komputer sering menampilkan alamat memori dalam sistem bilangan heksadesimal. Sistem heksadesimal menggunakan 16 macam simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Huruf-huruf A, B, C, dan E, F berturut-turut nilainya adalah 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Sistem heksadesimal mengorganisasikan memori utama ke dalam suatu byte yang terdiri atas 8 bit binary digit. Setiap byte digunakan untuk menyimpan satu karakter alfanumerik. Dan konversi heksadesimal ukuran 4 bit terdapat pada tabel di samping ini. Kalau konversi dari desimal ke heksadesimal, tinggal pakai cara yang sama seperti desimal ke biner, tapi menggunakan basis 16. Sedangkan konversi dari heksadesimal ke desimal juga sama seperti dari biner ke desimal dengan basis 16. Cara konversi bilangan biner ke heksadesimal dengan tabel konversi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkonversi bilangan biner ke heksadesimal adalah yang pertama, gunakan tabel apabila tersedia karena itu memudahkan kita. Yang kedua, 4 digit bilangan biner akan setara dengan 1 digit bilangan heksadesimal. Yang ketiga, kalau bagian paling kiri ternyata kurang dari 4 angka, tinggal kasih angka 0 di paling kirinya. Contohnya, jadi misalkan kalau kalian disuruh ubah dari 10101010 ke heksadesimal, langkahnya yang pertama, pecah menjadi 4 digit dari paling kanan, jadinya dari 10101010 menjadi 1010 spasi 101010. Lihat di tabel berapa 1010 itu, dan ternyata adalah A. Jadi 10, 10, 10, 10 sama dengan AA. Selanjutnya, cara konversi bilangan biner ke heksadesimal tanpa tabel konversi. Caranya adalah yang pertama, pecah bilangan biner menjadi 4 digit. Yang kedua, tulis angka 8421 berurutan di bawah angka yang sudah dipecah tadi. Yang ketiga, kalikan angka 4 digit dengan 8421 secara berurutan. Yang kelima, jumlahkan hasil 4 angka tersebut pada setiap bagiannya. Contohnya, harus mengubah 00110010 ke heksadesimal, jadinya seperti yang ada pada gambar di samping. Selanjutnya, pengalamatan memori dengan heksadesimal. Alamat memori komputer biasanya ditampilkan dalam bentuk heksadesimal yang digunakan komputer saat menyimpan data. Setiap kali sepotong informasi atau data disimpan, komputer harus menghitung di mana data akan disimpan dalam memori. Berdasarkan segmen dan alamat dari hard drive, alamat memori ditampilkan sebagai 2 bilangan heksadesimal. Sebagai contoh, 00000008. Bilangan heksa yang pertama disebut alamat segmen, sedangkan bilangan kedua disebut alamat offset. Untuk mengetahui alamat fisik pada perangkat keras, kita hanya perlu menambahkan nilai bilangan pada alamat segmen dan alamat offset dalam format heksadesimal. Contohnya seperti pada gambar di samping. Selanjutnya, Central Processing Unit. Central Processing Unit atau CPU adalah otak dari sebuah komputer yang berisi semua sirkuit yang dibutuhkan untuk memproses input, menyimpan data, dan hasil keluaran. CPU dapat memproses setiap instruksi program komputer dengan mudah karena ada control unit, CU, dan arithmetic logic unit, ALU. Secara fisik, CPU adalah
sirkuit terintegrasi atau yang juga dikenal dengan nama chip. CPU sendiri memiliki beberapa lapisan. Gerbang sirkuit dan logika merupakan bentuk abstraksi dalam pengaturan operasi dari CPU, sedangkan chip merupakan bentuk fisiknya. Secara abstraksi, dalam melakukan perhitungan, CPU mengombinasikan berbagai gerbang logika menjadi sebuah gerbang sirkuit. Gerbang logika bekerja pada bilangan biner. Hanya terdapat dua kode bilangan biner, yaitu angka 1 dan 0. Dengan cara mengambil dua input biner, melakukan operasi pada mereka, dan mengembalikan output. Ada 7 jenis gerbang logika, yaitu OR, NOR, AND, NAND, XOR, XNOR, dan NOT. Tabel di samping merupakan tabel logika.